Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam Bapak Alvin Himatur Rahman, selaku dosen dari mata kuliah Sistem Komunikasi Bergerak. Di mana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dari kelompok 4 melalui tugas dengan judul Arsitektur dan Perangkat Sistem Seluler CDMA, di mana kami dari kelompok 4 beranggotakan saya sendiri, Kosyar Khan Aufa, kemudian Ahmad Nadif Mubarok, Nabila Faiza Maharini, dan Elok Safarini. Di mana pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Elok Safarini. Baik, jadi CDMA atau Code Division Multiple Access adalah metode akses jamak pada sistem komunikasi seluler di mana banyak pengguna dapat menggunakan frekuensi yang sama secara bersamaan, tetapi dipisahkan menggunakan kode unik. Sistem seluler CDMA ini memiliki beberapa prinsip dasar, di antaranya yang pertama, setiap user memiliki kode penyebar atau spreading code yang berbeda. Yang kedua, sinyal dikirim menggunakan teknik spread spectrum atau disebar ke bandwidth yang lebar. Yang ketiga, semua sinyal ditumpuk dalam satu kanal frekuensi. Kemudian yang keempat, penerima hanya dapat mengambil sinyal yang sesuai dengan kodenya. CDMA sendiri memiliki karakteristik utama, di antaranya tidak membagi frekuensi atau waktu, kemudian menggunakan kode sebagai pembeda, dan membutuhkan sinkronasi kode yang baik. Next. CDMA ini berkembang melalui beberapa tahap. Pada tahap yang pertama itu CDMA1 atau IS95, yaitu generasi kedua atau 2G dengan layanan suara dan SMS dan berkecepatan data rendah di sekitar 4,4 kbps. Kemudian pada tahap kedua yaitu CDMA 2000 atau 3G, di mana CDMA yang kedua ini merupakan pengembangan dari CDMA1, kemudian mendukung data dan multimedia varian CDMA 2001X dan CDMA 2001X EVDO hingga beberapa Mbps. Kemudian tahap yang ketiga yaitu Evolution Data Optimize, di mana CDMA pada tahap ini berfokus pada komunikasi data atau internet, kemudian digunakan pada modem dan jaringan mobile broadband awal. Kemudian tahap CDMA yang selanjutnya bertransisi ke LTE, di mana transisi LTE ini banyak operator migrasi ke LTE 4G. Kemudian CDMA semakin ditinggalkan karena keterbatasan efisien global. Kemudian berlanjut untuk konsep dari teknologi CDMA, di mana dengan konsep utama CDMA itu sendiri dengan DSS atau Direct Sequence Spectrum. Dan di sini dapat kita lihat pada gambar tersebut, yaitu cara kerja konsep dengan data asli yang dikaitkan dengan kode penyebar atau spreading code, di mana seperti yang kita tahu di CDMA ini sendiri, untuk metodenya itu adalah dengan menciptakan suatu kode-kode unik, dan hasilnya menjadi sinyal dengan bandwidth yang lebih lebar. Kemudian dari sisi penerima, sinyal akan dikembalikan dengan di-spreading menggunakan kode yang sama. Di sini juga ada istilah-istilah penting, di mana spreading code itu adalah kode unik yang diberikan oleh tiap user. Kemudian ada chip rate, yaitu kecepatan penyebaran kode, dan
processing gain, di mana peningkatan kualitas sinyal, ortogonal kode yang berarti kode yang tidak saling mengganggu. Keunggulan konsep ini sendiri itu tahan terhadap interferensi, kemudian lebih aman karena sulit disadap, dan mendukung banyak pengguna dalam satu kanal. Next. Nah ini arsitektur dari teknologi CDMA, di mana arsitektur dari jaringan CDMA ini sendiri terdiri dari beberapa bagian utama. Di situ ada mobile station MS, di mana itu merupakan perangkat pengguna, bisa HP maupun modem yang berfungsi sebagai pengirim dan juga penerima sinyal. Kemudian di bagian B itu ada BTS atau Base Transceiver Station. Ini menghubungkan dari mobile station yang tadi menuju ke jaringan dan juga menyediakan akses radio. Kemudian yang terakhir ada Base Station Controller BSC, itu untuk mengontrol dari beberapa BTS yang ada tadi yang berguna untuk menghubungkan MS ke jaringan, mengontrol dan juga mengatur handoff dan alokasi dari kanal. Oke, untuk selanjutnya ada Mobile Switching Center atau MSC, pusat switching jaringan untuk mengatur panggilan suara dan koneksi. Untuk paket data serving node, menangani layanan data atau dalam kurung internet, dan selanjutnya ada menghubungkan jaringan. Untuk gambar tersendiri juga dari user HP terhubung ke BTS lewat sinyal radio. BTS dikontrol oleh BSC. Terus BSC meneruskan ke MSC sebagai pusat switching. MSC tersendiri terhubung ke HLR. Terus ke SMS plus C. PSTN untuk data internet dari BSC ke router PDSN internet. Next. Oke, komponen perangkat teknologi CDMA. Komponen dalam sistem CDMA meliputi A. Perangkat pengguna, yaitu ada handphone CDMA, modem CDMA. Untuk B. Infrastruktur jaringan, ada BTS, antena pemancar, dan penerima. Untuk C. Sistem pendukung, ada HLR, data pelanggan, autenticator center, keamanan jaringan, billing system, pencatatan pengguna. Fitur teknologi. Selanjutnya, di sini ada fitur teknologi CDMA yaitu soft handoff, yaitu perpindahan antara BTS tanpa memutus koneksi dan juga meningkatkan kualitas komunikasi. Lalu yang kedua ada power control, yaitu mengatur daya sinyal agar tidak saling mengganggu dan juga dapat menghemat energi perangkat. Lalu yang ketiga di sini ada security tinggi, yang dimana sinyal sulit disadap karena berbasis kode unik. Lalu ada kapasitas tinggi, ini digunakan untuk semisal banyak pengguna dalam satu frekuensi. Lalu ada interferensi tinggi, yaitu menggunakan teknik split spektrum. Lalu yang terakhir ada efisiensi spektrum, yang dimana pengguna bandwidth lebih optimal dibanding teknologi lama. Yang terakhir di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu CDMA adalah teknologi komunikasi seluler yang memanfaatkan kode unik untuk memungkinkan banyak pengguna menggunakan frekuensi yang sama secara bersamaan. Teknologi ini unggul dalam kapasitas, keamanan, dan efisiensi, namun saat ini sudah banyak digantikan oleh teknologi yang lebih baru seperti LTE dan 5G. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.